Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Kusiman, bertemu lagi insyaAllah di Rabu siang hari. Kita ada bahasan online, bahasan membedah buku yang mulia, buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang berisikan hadis-hadis yang mulia, memotivasi kita agar selalu beramal saleh, dan juga berisikan ancaman-ancaman bagi para pelaku dosa. Semoga Allah selamatkan kita dari segala macam pelanggaran, dan semoga Allah maafkan bila memang di masa lalu pernah ada kesalahan-kesalahan. Dan di awal insya Allah kita berdoa semoga semua yang ikuti acara ini, apa itu live ataupun online, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang aktif di kantor, sehingga ada juga mungkin yang melihatnya secara offline. Semoga semua hajat-hajat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disempurnakan serta diberkahi, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal akan nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya, dan juga diganti menjadi pahala. Dan semoga sisa umur ini semuanya dipanjangkan di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, ilmu, dan amal saleh. Serta selalu kita doakan agar negeri kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah selalu menjaga persatuan, kesatuan, serta juga kemerdekaan kita. Dan Allah memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan aman dan dengan baik, sehingga seluruh hak-hak masyarakat akan diberikan, dan mereka akan lepas dengan itu dari hisab hari kiamat. Serta semoga juga Allah menjadikan masyarakat kita selalu bergotong royong dengan pemerintah, menjalankan dan mengikuti program-program yang baik dan positif demi menjaga persatuan, kesatuan, dan juga segala macam lini yang berhubungan dengan masalah perkembangan negara kita, perekonomiannya, pertahanannya, dan yang lainnya. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi agama kita, bagi diri kita, bagi negeri kita, semuanya dialihkan dan dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah angkat semua musibah-musibah yang sedang ada, dari banjir, dari longsor, ataupun apapun yang sedang Allah ujikan ke beberapa wilayah di negeri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan dan memaafkan kalau itu semua adalah sebab dosa-dosa kita, dan menjadikan kita mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, serta memudahkan kita untuk bertaubat nasuhah kepadanya, sehingga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kembali diberikan kepada kita dan wilayah-wilayah yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita dorong saudara kita dimanapun mereka berada sedang tertindas, terutama sekarang di Palestina, dan secara khusus Gaza dan sekitarnya, Syria, Yaman, Irak, Myanmar, dan dimanapun sedang terjadi muka bumi. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman sekalian 2 bab terakhir dalam masalah orang mati, kematian, ya, dan apapun yang berhubungan dengan masalah itu tentunya. Dan insya Allah biidznillah ta'ala kita akan menutup bab ini pada kesempatan di saat sekarang. Dan insya Allah kita ke depan akan memulai dengan kitab baru, kitab ke-7 ya. Ini kita kitab ke-6 yang kita bahas sekarang. Jadi insya Allah kita akan masuk pada kesempatan ini bab 163 dari yang berhubungan dengan masalah mati, kematian, mayit, dan seterusnya. Yaitu bab 163, bab pujian orang-orang kepada mayit. Jadi di sini ada satu sunnah Nabi SAW yang baik. Yaitu kalau kita sedang melihat satu jenazah lewat, maka kalau orang itu baik, kita puji dia. Kita mengatakan orang ini Masya Allah, orang yang baik, ahli ibadah, orang yang jujur, orang yang dermawan, ya, orang yang lurus akidahnya. Oh, ini seorang alim, seorang praktisi dalam agama misalnya. Maka hal tersebut sangat berpengaruh tentunya, ya, akan sebagaimana kita jelaskan hadisnya. Sementara kalau ada orang-orang yang buruk, dan kalau Anda mengatakan orang ini buruk misalnya, lalu disebutkan keburukannya, juga berbahaya bagi si mayit tadi, ya. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW yang mulia mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum."
sebutkanlah kebaikan orang-orang mati di antara kalian. Artinya, kalau sudah meninggal selesai, yang kita kenang adalah kebaikannya saja. Ya, kita lupakan hal-hal yang buruknya, kita berharap dengan kita memaafkan orang lain, kalaupun dia punya masalah dengan kita, justru kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur yang turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat beliau marah karena salah satu keluarganya justru penyebar gosip tentang Aisyah berzina dengan Safwan. Dan tadinya orang ini dibiayai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini orang termasuk ahli Badar, ya. Kemudian Abu Bakar pun bersumpah atas nama Allah tidak akan lagi membantu orang tersebut karena jengkel melihat sikapnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Abu Bakar justru untuk kembali memaafkan dan memberikan sedekahnya kepada orang tersebut. Dan Allah menutup ayat sambil mengatakan, Ala tuhibbuna yakfirallahu lakum. Tidakkah kamu atau kalian suka Allah memaafkan kalian karena memaafkan orang lain? Maka Abu Bakar merespon ayat tersebut mengatakan, tentu wahai Tuhan kami menyukainya. Lalu kemudian beliau membayar kafar atas sumpahnya, dendanya, kemudian beliau pun hanya memaafkan dan kembali membiayai keluarganya tersebut. Tentu karena keluarganya juga ini sudah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita memaafkan orang-orang yang sudah meninggal, ya, atau orang lain, maka kita sebenarnya sedang memohon kepada Allah agar dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan ini salah satu cara yang sangat pintas, ya, ringkas untuk memaafkan atau membersihkan dosa-dosa kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan bacakan hadisnya. Dalam bab ini ada hadis nomor 957 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, marru bi janazah fa'athnau 'alaiha khaira. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Thumma marru bi ukhra فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Terjemahannya, orang-orang melewati satu jenazah, maka mereka memujinya dengan kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan telah wajib baginya. Kemudian atau telah wajib untuknya. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain, lalu mereka mencelanya dengan keburukan. Maka Nabi SAW mengatakan telah wajib baginya. Atau untuknya tepatnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apakah maksudnya telah wajib, wahai utusan Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, mayat yang ini kalian puji dengan kebaikan, maka wajib baginya surga atau untuknya. Sedangkan yang satu kalian celah dengan keburukan, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita bisa mengorek banyak sekali ilmu dan pelajaran tentunya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dari lisan kami terucapkan ilmu yang benar, ya, dan juga menjadikan kami orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, juga buat teman-teman sekalian, ya. Yang pertama kita ambil pelajarannya kedudukan Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang kejadian ini, kronologisnya, sehingga sampailah kepada kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti pelajaran atau kelas hadis seperti ini, ada bedah buku Riyadhus Shalihin, ada bedah buku Sahih At-Targhib At-Tarhib, ada bedah buku Sahih Hadis Qudsi, ya. Cukup banyak. Ada juga Bulughul Maram yang kita memang sudah berjalan dalam membedahnya. Alhamdulillah, di antara yang sudah selesai Bulughul Maram. Hadis Qudsi tentu lagi berjalan dan sempat terputus pada saat pandemi, dan Riyadhus Shalihin berjalan Alhamdulillah terus berjalan walaupun pandemi kita kena online. Dan juga Sahih Targhib At-Tarhib yang setiap Jumat, ya, ada bahasannya. Itu juga sudah sampai di jilid 3, ya, kita masuk di bab haji. Dan pada Jumat yang lalu Alhamdulillah juga sedang live, ya, dan itu ada offline dan online. Semua itu kita gunakan metode yang sama. Bila ada seorang sahabat, seorang tabi'in, mereka yang menyampaikan kronologis hadis, ya, sehingga sampai kepada kita, maka kita jadikan sebagai satu keutamaan khusus buat beliau. Kemudian yang kedua, yang kita bisa ambil pelajaran adalah bagaimana pentingnya seorang muslim menyebutkan kebaikan pada saat melihat jenazah, ya. Misal dia mengenalnya sambil mengatakan, ya, orang ini baik, orang ini begini dan begitu, ya. Dan umumnya Allah alam yang kami ketahui, yang dimaksud ini adalah orang-orang yang memuji pun orang-orang baik. Ya, bukan orang umumnya gitu, ya, tapi orang-orang yang baik, memang orang-orang saleh, orang yang memang terkenal juga mereka adalah ahli iman dan ilmu. Mereka adalah orang yang punya iman, punya ilmu. Mereka memuji jenazah, gitu kan.
Jadi bukan seorang pemabuk atau yang lainnya gitu, tapi orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya. Kalau mereka memuji, maka ini membuat pujian mereka menjadi penyebab si mayit mendapatkan surga. Karena di sini dikatakan wajib, ya, wajib baginya masuk ke dalam surga atau mendapatkan surga. Ini luar biasa. Berarti ada di sini poin penting kita harus ambil pelajaran, pentingnya seorang muslim untuk menjaga dia pribadi amal solehnya, sehingga dia termasuk orang yang layak untuk memuji mayit pada saat meninggal. Dan juga yang dipuji ini benar, memang dia adalah ahli ibadah, terkenal ya, orang muslim yang baik. Maka diberikanlah kesaksian mengatakan orang ini baik, maka atau mungkin dengan bahasa yang lain misalnya dikatakan semoga dia termasuk ahli surga, atau dia ini orang terkenal dengan dermawan dan segala macam puji-pujian yang baik ya tentunya, maka itu akan memberikan manfaat kepada si mayit. Kita juga yang masih hidup mendapatkan manfaat pahala karena kalau niat menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran penting ya. Dan ini menandakan begitu luar biasanya mudahnya surga untuk diraih oleh seorang muslim. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kullukum tadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali orang yang menolak. Maka para sahabat bingung mengatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang menolak ya untuk masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani ya, dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia telah masuk surga, gitu kan? Dan siapa yang menolak ajaranku maka dia termasuk orang yang telah ya, menolak untuk masuk ke dalam surga itu sendiri. Berarti kan sangat mudah ya. Sebenarnya kita tinggal ikuti Nabi SAW, kita tinggal pastikan apa yang kita kerjakan dari ibadah itu ada dalilnya, ada panduan dari Nabi SAW, sehingga tidak sia-sia waktu kita, energi kita, harta kita, atau apapun yang kita korbankan. Dan sayang sekali kalau banyak orang justru tidak peduli apakah itu ada sunnahnya atau tidak, ada perintah atau tidak dari baginda Nabi SAW, dan yang penting niatnya baik saja, maka itu ada kemungkinan paling kecil efek negatifnya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengutus Nabi SAW untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan masalah itu. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik, contoh ciplak hidupnya, semua lini kehidupannya diikuti. Ya, tidak ada tertinggal satupun dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, aktivitas di luar rumah, ekonomi, politik, ya, kemasyarakatan dan segala sosial, semuanya ini kita ikutin baginda Nabi SAW. Kalau Allah mengatakan barang siapa ya yang ingin bertemu dengan Allah, ya, kemudian maksudnya dia nanti bertemu dengan Allah di hari kiamat, dia masuk ke dalam surga dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak tentunya. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Selanjutnya teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil, tadi kedudukan Anas yang pertama, yang kedua tentang pentingnya seseorang itu memuji kebaikan pada saat jenazah. Memang dia sendiri orang yang baik, bertakwa sama Allah, jenazah juga orang yang baik, maka dia memujinya. Dia dapat pahala, yang masih hidup, yang sudah meninggal mendapatkan manfaat surga. Pelajaran yang ketiga tentang hati-hatinya seseorang dalam menyebutkan keburukan seseorang. Ya, kalau seandainya ada orang yang buruk, ahli maksiat lewat, maka jangan kita sebutkan keburukannya. Karena keburukan itu akan membawa ke dalam api neraka. Ya, semua dosa itu sangat luar biasa, bisa menyebabkan ya, seseorang dibakar di api neraka atau menjadikan penyebab siksa neraka. Bila dia tidak membersihkan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu hati-hati sekali. Dalam salah satu hadis, ya, dan ini pernah kita bahas dalam Sahih At-Targhib dalam kitab Salat. Bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ada golongan malaikat secara khusus Allah ciptakan. Mereka itu kalau dikumandangkan salat 5 waktu, maka mereka khusus mengatakan, wahai anak Adam, ya, segeralah menuju memadamkan api yang telah kalian nyalakan. Maksudnya dosa-dosa yang kalian lakukan. Nah sekarang salat nih, tibanya saatnya untuk meredam ya api yang bisa membakar kalian nantinya. Karena memang dosa-dosa itu berbahaya sekali. Semoga Allah selamatkan kita tentunya. Karena dia akan berefek kepada konsekuensi hukum. Artinya akan ada hukuman sekecil sampai sebesar apapun bisa datang pada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati bermuamalah dengan orang-orang terdekat dengan Anda. Kedua orang tua Anda, suami, istri, anak-anak, kerabat. Baru kemudian orang lingkungan kita. Karena bisa saja kita hanya salah dalam memberikan hak mereka,
atau kita tidak menjalankan kewajiban kita, maka sudah cukup ada konsekuensi hukum. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran secara umum yang sudah kita tahu semuanya, ya, perzinahan, penipuan, pencurian, pembunuhan, dan segala macam yang memang Allah jadikan juga di alam manusia itu sebagai sebuah pelanggaran. Agar manusia menyadari sebenarnya tidak boleh memang secara hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini termasuk ya, yang pentingnya kita menjaga, jangan sampai kita ya menceritakan atau menyebutkan keburukan, ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, dimaksud dengan potongan sabda Nabi SAW, antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi, maksudnya orang-orang yang saleh di sini, ya. Tidak semua orang gitu, ya. Tidak semua orang, misalnya ada satu orang saleh meninggal, kemudian ada satu orang fasik, orang buruk, ahli syirik, yang mereka tidak benci, tidak suka sama si alim ini, lalu dia mengatakan orang itu buruk, itu nggak diterima, ya. Dasarnya memang dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah SWT, bukan orang yang benar manhajnya, ya, metode hidupnya metode dalam menjalani hidup ini dengan mengikuti panduan di wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas, maka tidak bisa jadi patokan gitu kan. Jadi patokan orang-orang justru yang lurus akidahnya. Baik, kita masuk hadis selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 958 yang berbunyi dari Abu Al-Aswad atau Abu Al-Aswad, beliau berkata, قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. Kata Abu Aswad rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, aku datang suatu hari di Madinah, lalu aku duduk di rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu rombongan jenazah lewat. Jenazah itu dipuji dengan kebaikan, maka Umar berkata wajib. Kemudian lewat lagi yang lain dan ia juga dipuji dengan kebaikan, maka Umar mengatakan wajib. Kemudian lewat jenazah yang ketiga dan mayat tersebut disebut-sebut dengan keburukannya, maka Umar mengatakan wajib. Abu Aswad berkata, rahimahullah, aku bertanya, apa maksud anda dengan wajib, wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan radhiyallahu anhu, aku mengatakan seperti apa yang dikatakan Nabi SAW. Setiap muslim yang disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kami bertanya, bagaimana jika 3 orang saja yang memberikan kesaksian? Beliau mengatakan demikian juga 3 orang. Kemudian kami bertanya lagi, dan 2 orang juga? Beliau mengatakan, ya 2 orang juga. Lalu kami tidak bertanya lagi tentang persaksian 1 orang. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini, teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Abul Aswad, ya, kedudukan Abul Aswad rahimahullah, tabi'in yang menyampaikan kepada kita tentang ceritanya kan. Dia datang ke Madinah, kemudian dia duduk bersama Umar, kemudian dia lewat jenazah, lalu kemudian diceritakanlah seperti yang kita bacakan dalam hadis sampai Nabi SAW, sampai Umar menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mendatangi kota Madinah. Ini salah satu kota yang dianjurkan untuk didatangi, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tashuddur rihalu illa ila ihda 3 masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan khusus jauh-jauh kecuali datang ke 3 masjid, gitu kan? Dan beliau sebutkan Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Al-Indiya atau Masjidil Aqsa. Ya. Jadi Masjid Haram Mekah, Masjid Kuwait dan juga Masjid ya Aqsa di Palestina. Dan ini cukup banyak riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah ini, dan juga banyak hadis tentang keutamaan kota Madinah sendiri. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang sabar dengan kesulitan hidup di kota Madinah, ya. Nah, misalnya dia dengan tinggal di situ, atau dia datang berkunjung tapi dengan cuaca yang panas, kalau lagi musim panas atau cuaca yang dingin, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah. Ya. Dan beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain, Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Di mana Madinah ini memang disebutkan dalam kitab Taurat, yang kitab sebelum Al-Quran, itu akan menjadi mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi.
Dan karena itulah 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW lahir bahkan. Ya. Dan sekian banyak keutamaan Nabi SAW mengganti tadinya namanya Yathrib. Ya. Lalu Nabi SAW larang dan beliau pakai nama itu, lalu mengganti dengan Al-Madinatul Munawwarah. Ya, Madinah yang penuh dengan cahaya, karena cahaya kenabian dan wahyu di situ. Kemudian juga namanya Thabah dan Tayyibah, artinya bagus, ya, sempurna, mahfudah, terjaga, ya. Dan sekian banyak nama-nama yang sudah diberikan untuk kota Madinah. Nah, di sini Abul Aswad rahimahullah mengunjungi kota Madinah. Sekaligus kita sebutkan bahwasanya itu penting menjadi sebuah faedah. Ya, karena kita boleh mengunjungi kota Madinah, bahkan dianjurkan untuk hidup di kota Madinah, bahkan meninggal di sana kalau perlu. Ya. Dan tidak mungkin dipertemukan antara keutamaan Madinah dengan kota-kota lain, walaupun itu kota tercanggih dan metropolitan di muka bumi. Nah, Madinah pasti yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Madinah itu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Ya. Ini berhubungan dengan faedah kedua. Faedah ketiga dari hadis yang perlu kita ambil, pentingnya seseorang untuk mengunjungi orang-orang saleh, duduk sama mereka, termasuk para pemimpin. Kalau memang diberikan kesempatan untuk duduk dan mengambil pelajaran dari mereka, nasihat, apalagi di sini posisi Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, seorang alimnya sahabat, ya, mertuanya Nabi SAW, sekaligus beliau raja. Maka para orang-orang yang datang berkunjung, selain memang duduk dengan seorang alim, juga boleh seorang pemimpin, ya. Umara di situ amir, ya, pemimpin. Makanya dikatakan dia Amir Mukminin. Ya. Itu boleh, kalau pemimpin, kalau kita diberikan kesempatan boleh bisa kita mendengarkan nasihat-nasihat atau petuah dari mereka, atau instruksi yang wajib kita patuhi, ataupun kita memberikan masukan. Mungkin satu masukan kita kepada pemimpin yang baik bisa, ya, atau masukan baik kita kepada seorang pemimpin bisa mengubah, ya, banyak sekali keputusan dia, sehingga akhirnya membuat ketentraman, kemaslahatan lebih menyebar, ya, lebih menyebar. Nah, ini poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian untuk diperhatikan, ya, dalam hidup kita. Artinya kita mengunjungi orang-orang saleh, mengunjungi para pemimpin yang baik. Ini adalah hal yang positif, ya. Mengunjungi mereka untuk duduk bersama mereka, memberikan masukan atau kita mendengarkan dari mereka. Itu dilakukan oleh Abul Aswad pada saat mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis ini atau riwayat ini, bagaimana pentingnya seorang muslim memuji kalau memang layak jenazah itu dipuji. Maka dia memujinya, ya, dia memuji dengan baik. Saya mengatakan tadi, saya sudah kasih contoh, orang ini dermawan, orang ini saleh, orang ini salihah. Itu penting sekali. Maka hanya dengan menyebutkan saja kebaikan-kebaikan yang merupakan ketaatan kepada Allah, sudah cukup, itu akan memberikan faedah kepada si mayyit, yaitu dia akan mendapatkan surga di sini, dan juga, ya, orang yang sedang menyebutkan ini akan mendapatkan pahala karena sedang menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran keempat yang bisa diambil dari hadis, ya. Pelajaran kelima yang bisa diambil dari hadis, bahwasanya pentingnya seseorang menyampaikan ilmu yang benar, yang sebenarnya dia sampaikan. Di sini Umar bin Khattab mengajarkan kepada para tabi'in yang ada di sekitarnya. Jenazah lewat, lalu beliau mengatakan, orang-orang pada saat orang puji, beliau mengatakan wajib untuknya. Nah, kemudian yang kedua lewat juga dipuji baik, beliau mengatakan wajib untuknya. Kemudian lewat lagi yang ketiga disebutkan keburukan, lalu beliau mengatakan wajib baginya. Maka Umar waktu ditanya oleh Abul Aswad, kenapa, apa yang anda maksudkan ini? Maka beliau mengatakan, saya hanya menyampaikan apa yang saya pernah dengar dari Nabi SAW. Beliau pernah menyebutkan seperti itu di saat jenazah lewat di hadapannya, satu dipuji kebaikan, beliau mengatakan wajib atasnya surga, tentunya surga. Pada saat disebutkan keburukan, beliau mengatakan wajib baginya neraka. Nah, itu penting sekali untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Yang keenam yang bisa diambil pelajaran dari hadis, pentingnya seseorang bertanya kepada seorang alim tentang sesuatu yang dia lakukan. Jadi tidak selamanya agama itu, teman-teman sekalian, teori. Cuma disampaikan, lakukanlah ini karena Nabi SAW bersabda, karena Allah berfirman. Kadang-kadang ada juga sebagian alim, ya, atau para ulama kita ini, mereka tidak menyampaikan secara teori, tapi mereka mempraktikkan. Tidak ada salahnya kita bertanya. Kita lihat seorang alim misalnya lagi, misal dia duduk di satu majelis ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu, dan itu rutin dikerjakan sama mereka. Kita tidak ada saling bertanya, kenapa? Apa yang memotivasi anda? Kenapa anda lakukan ini? Supaya kita bisa dapat mengorek mutiara ilmu yang ada pada diri dia, gitu kan? Atau mungkin dia lagi sedekah, lalu kita bertanya. Dia lagi baca Quran, kita bertanya. Ya, atau misalnya ada satu perkataan yang dia, misal, ya, ada orang lagi sholat, seorang alim mengimami sholat misalnya.
lewat ayat tentang surga, lalu dia mengucapkan suara kecil, Anda dengar seakan-akan ada dia ucapin sesuatu. Atau lewat tentang neraka juga Anda dengar seperti ada, dia berhenti dari ayat lalu seperti ada yang dia ucapkan, mungkin dalam bahasa Arab. Ya, kemudian juga kalau lewat tentang rahmat, dia juga sama tentang azab. Anda boleh tanya kalau Anda tidak tahu. Tadi waktu sholat, ada saya dengar Anda sepertinya mengucapkan sesuatu, apa itu? Nah, memang sunnah Nabi SAW yang beliau contohkan kalau lewat tentang surga dan rahmat, beliau memohon kepada Allah SWT agar diberikan surga dan rahmat itu. Kalau lewat tentang neraka, tentang siksa, tentang hukuman bagi umat-umat sebelum kita, maka beliau berlindung darinya. Nah, ini banyak orang tidak faham. Ya. Saya pernah ngimami sholat waktu itu, kemudian lewat tentang surga, saya sempat menjalankan sunnah ini, habis sholat ada yang nanya sama saya, Ustaz tadi sepertinya saya dengar ada yang Ustaz baca. Gitu. Sebenarnya itu tadi terlintas tentang ayat surga dan sunnah Nabi SAW kita membacanya. Contoh misalnya, ini contoh saja ya. Maka itu termasuk bisa kita ucapkan. Pelajaran yang ketujuh yang bisa diambil dari hadis ini adalah perkataan Umar bin Khattab, di mana beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang mayit muslim disaksikan oleh 4 orang yang baik. Ya. Orang-orang baik menyampaikan tentang kebaikan. Ya. Kecuali pasti wajib baginya surga. Dan ada sahabat bertanya, kalau 3 orang bagaimana? Kalau 2 orang bagaimana? Terus saja beliau mengatakan, sama saja, sama saja. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak tanya lagi satu, karena seakan-akan mereka sudah faham, satu pun akan sama. Jadi kalau Anda cuma sendiri, Anda lihat jenazah lewat, Anda lagi naik mobil, ya, Anda dengar berita misalnya, Anda lihat ada orang-orang soleh. Kayak misalnya teman-teman kita di Palestina sekarang kan, mereka dibombardir, mereka dibunuh, subhanallah, kematian depan mata. Tentu mati syahid, mati mulia ya. Maka kita bisa mengatakan, oh mereka adalah orang-orang yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan mereka dan terima syuhada mereka. Maka kita dapat pahala. Itu sunnah Nabi SAW. Apa susahnya Anda kalau melihat di medsos Anda, lewat terlintas tentang teman-teman kita di Palestina, kejadian-kejadian yang banyak terjadi. Kemudian juga mungkin tempat-tempat lain ya, di Syria, di Yaman, di mana mereka sedang tertindas misalnya, atau kita malu berdoa dari orang-orang matinya, semoga Allah terima syuhada mereka, semoga Allah ikhlaskan mereka, maafkan kesalahan mereka. Nah, itu contohnya. Maka itu akan memberikan kepada kita pahala tentunya. Allahu a'lam. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bab 164 dan bagaimana saya katakan kita akan selesaikan insya Allah. Ada 3 bab di sini ya, 100 sampai 165 ya. Baik, 164 ini bunyinya bab keutamaan orang dan bab keutamaan orang yang anak-anaknya meninggal ketika mereka masih kecil. Jadi kalau Anda punya anak kecil meninggal sebelum balik, Anda dapat apa sih? Kan itu sebenarnya secara alam manusia ini kita sedih ya. Nah, anak-anak kita meninggal sebelum balik, masih kecil-kecil, masih lucu-lucunya kita lagi ingin bermain bersama dia ya. Dia juga lagi butuh sama kita misalnya. Tapi mereka meninggal saat itu. Nah, itu kan berat bagi jiwa, tetapi Islam datang mengemas kejadian ujian seperti ini dengan keutamaan yang besar. Nah, itu akan dibahas pada bab 164 ini. Hadis pertama dalam bab ini, urutan 959 dari awal belajar, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum." Tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik. Situ ada penyebutan tentang 3 anak yang belum balik ya. Melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dikarenakan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada footnote nomor 641 bagi yang pegang bukunya. Al-hinthu, yakni masih belum dewasa. Sehingga bisa atau bila berbuat dosa maka tidak ditulis atas mereka karena mereka belum balik ya. Dan yang dimaksud dengan ada footnote juga 642 di situ di penutupan hadis ya, yang sebelum kata-kata muttafaqun alaih, maksudnya adalah rahmat Allah Ta'ala kepada anak-anak kecil. Dan dalam riwayat Ibnu Majah, bifadli rahmatillahi iyahum, karena rahmat Allah kepada mereka, maksudnya kepada anak-anak kecil itu. Dan dalam riwayat An-Nasai dari hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, illa ghafarallahu lahuma bifadli rahmati, melainkan Allah akan mengampuni kedua orang tua bayi itu karena rahmatnya. Dan ini hadis yang sahih dan disebutkan oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh beliau juga. Jadi dari riwayat ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat faedah dari hadis yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, tentang keutamaan orang yang meninggal anaknya 3. Dan banyak jumlahnya 3. Nanti akan kita buatkan dengan riwayat-riwayat yang setelahnya insya Allah. Ya, kalau saya bagaimana kalau 2, bagaimana kalau 1 ya gitu.
Tapi kalau ada 3 orang, anaknya meninggal. Berarti kan memang bisa saja berurut, bisa saja tidak. Ya. Intinya meninggal sebelum balik. Nah ini, kejadian ini terjadi pada kehidupan baginda Nabi SAW. Beliau memiliki 3 anak laki-laki meninggal semuanya masih belum balik. Al-Qasim, makanya julukan beliau Abul Qasim, alaihi salatu wassalam. Kemudian Abdullah dan juga Ibrahim. Ya, 3 ini meninggal masih kecil. Nah ini dimaksud 3 orang gitu kan. Kalau ada yang meninggal. Termasuk di sini teman-teman sekalian, kalau ada di antara ummahat kita, ibu-ibu muslimah, yang intinya sebenarnya bayi itu sudah punya ruh ya. Sudah 4 bulan ke atas, sudah punya ruh. Kemudian dia meninggal dunia di kandungan, keguguran misalnya ya. Ada beberapa orang begitu jemaah yang datang sempat sudah berapa kali keguguran, sampai 3 kali, 4 kali. Semua itu kalau sudah lewat 4 bulan berarti dia punya keutamaan ini. Ya. Yaitu dia akan mendapatkan jaminan surga. Ya, jaminan surga di sini. Kemudian pelajaran yang kedua, jadi ini pelajaran pertama tentang keutamaan seorang muslim yang meninggal anaknya 3 orang sebelum balik. Ya, dia akan dapat surga. Karena anak-anak itu. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, kedudukan dan kelebihan anak-anak yang belum balik. Kalau Anda mau lihat ahli surga yang masih hidup, itu anak-anak Anda yang sekarang yang belum balik. Mereka ahli surga. Karena kapan mereka meninggal, mereka langsung masuk surga. Karena mereka tidak ada dosanya, belum dicatat. Selama belum balik, belum dicatat. Gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, Rufi al-Qalamu an thalath. Diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Kemudian disebutkanlah ya, anil as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, anil naim hatta yastaqid, orang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh kan gitu. Nah, berarti anak kecil ini sebelum dia balik masih belum dicatat dosa-dosanya. Dan plus lagi kalau dia meninggal, berarti kan dia pasti masuk surga. Dia akan membantu orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Itu dijelaskan dalam hadis ini tentunya. Ada riwayat yang pernah kami dapatkan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan mendengar gemuruh di depan surga dan Allah sudah tahu suara apa itu. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikatnya, ya, suara apakah itu? Mereka akan mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum mereka balik dan mereka minta agar kedua orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, masukkanlah orang tua mereka bersama mereka di surga. Ya. Tentu di sini teman-teman sekalian ada poin juga penting. Di saat orang tua itu muslim, ya, dan diharapkan orang ini memang tidak membatalkan keislamannya, gitu kan. Tapi kalau orang kafir itu tidak bisa tertolong, walaupun anaknya meninggal dalam keadaan bayi, ya. Ya, sementara anak-anak bayi yang meninggal, kalau umumnya ya, bukan dari keluarga muslim, itu tetap nanti akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Ya. Kalau Allah akan perintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka, kalau mereka patuh, berarti mereka kalaupun besar, dewasa, akan sampai kepada mereka, ya, agama dan mereka terima. Kalau tidak, maka mereka menolak misalnya, maka mereka berarti kalaupun besar mereka akan menolaknya. Allahu a'lam. Itu mudah-mudahan saja akurat informasinya, karena ini yang pernah kami dengarkan. Tapi seperti itu kurang lebih gambarnya. Baik, kita lanjut hadis nomor 960 teman-teman sekalian, dari bab yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi la tamassuhun naru illa tahillatal qasam. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lalu dia disentuh api neraka, melainkan hanya sebatas pembebas sumpah saja. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu ada footnote nomor 643, yakni apa yang bisa menggugurkan sumpah. Kemudian Imam Nawawi menambahkan yang dimaksud dengan tanda kutip pembebas sumpah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi untuk melewati neraka itu, dalam surah Maryam ayat 71. Yang dimaksud dengan tanda kutip mendatangi neraka adalah menyeberangi sirat, jalan yang dibentangkan di atas neraka. Itu jembatan yang terbentang dari neraka Jahannam, semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Nah ini hadisnya. Semua tadi keterangan panjang ini diambil dari nomor hadis yang sama 960. Baik, kita langsung saja masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama, teman-teman sekalian, keutamaan seorang muslim yang anaknya meninggal sebelum balik kalau sampai jumlahnya 3, karena dia akan diselamatkan dari api neraka. Makna lainnya adalah berarti akan masuk ke dalam surga. Yang kedua pelajaran yang bisa diambil, bahwasanya ada sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 71, ya, wa in minkum illa wariduha. Dan pasti Allah bersumpah atas namanya, pasti kalian semua akan melewati
neraka itu. Nah, di sini dimaksud melewati teman-teman bukan masuk ke dalamnya kalau orang yang tidak pantas masuk, ya, tapi melewatinya. Kalau orang kafir, munafik, musyrik atau orang yang terlalu banyak dosanya dari usatul mukminin, orang mukmin yang berbuat dosa dan dia harus masuk neraka dulu, maka itu yang masuk ke dalam neraka. Tapi ada orang-orang yang sebagaimana Nabi SAW mengatakan akan melewati sirat dan golongan pertama itu secepat kilat. Allahumma ya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Ini betul-betul karunia yang besar sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi ya Allah ya Rabbal Alamin menjadikan kita semua mengikuti acara yang live ataupun siaran ulang termasuk golongan pertama yang melewati sirat seperti kilat itu. Cepat sekali melewatinya karena dia sangat licin, gelap ya, dan lebih tipis daripada rambut sebagaimana didaskan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Ya, dan berapa banyak orang yang tidak bisa melewati karena sedikitnya amalnya, gitu kan? Atau ada orang terjerumus jatuh ke dalam api neraka. Nah, kemudian ada golongan kedua seperti penunggang kuda, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang merangkak karena amalnya tidak cukup ya. Kemudian nanti dia lolos di ujungnya misalnya. Itu cukup panjang lebar bahasan tentang masalah sirat ini. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 71, kalau kalian semua akan melewatinya. Nah, ini sumpah Allah. Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW sini, ya, tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati oleh anaknya 3 orang, lalu disentuh api neraka, melainkan hanya sebatas pembebas sumpah. Maksudnya sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya akan lewat di atas sirat. Hadis selanjutnya, hadis nomor 961 berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'atil mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithik. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Qala ijtami'na yawma kadha wa kadha. Fajtama'na فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت المرأة واثنان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين فقالت المرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. Seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kaum laki-laki memonopoli hadis-hadis Anda. Mereka selalu saja banyak mendengarkan hadis-hadis Anda. Maka berilah kami sehari dari hari Anda, di mana hari-hari itu kami akan menghadap Anda. Lalu Anda mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Allah kepada Anda. Maka beliau bersabda, berkumpullah kalian pada hari ini dan hari itu. Maka berkumpullah mereka. Lalu Nabi SAW mendatangi mereka. Beliau pun mengajari mereka apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, di antara yang beliau sampaikan kepada para muslimah itu, tidak ada seorang pun dari kalian yang tinggal mati oleh 3 orang anak, melainkan mereka akan menjadi penghalang bagian dari api neraka. Maka seorang wanita bertanya, dan jika 2? Maka Rasulullah SAW bersabda demikian pula dengan 2 anak. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita langsung saja mengorek mutiara yang sangat mahal dari hadis ini. Yang pertama kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal bab ya, beliau yang menceritakan kepada kita kronologis daripada hadis ini. Pelajaran kedua, pentingnya seseorang untuk menjadwalkan dirinya belajar agama, baik laki-laki ataupun perempuan. Di mana seorang wanita ini datang mengatakan, ya Rasulullah, kaum laki-laki banyak belajar dari Anda. Karena mereka sholat berjamaah dengan Anda, mereka berperang dengan Anda, mereka sering jalan menemani Anda di jalan. Sementara kami kaum wanita tidak gitu. Ya, tidak setiap saat bisa begitu. Luangkan waktu buat kami. Jadi kan di sini permintaan wanita ini minta agar punya waktu khusus belajar, gitu kan? Bisa nggak diluangin waktu? Nah, kalau sekarang mungkin orang minta pengajian ya, nah itu normal saja, tidak ada masalah minta jadwal pengajian. Itu bagian daripada yang dibolehkan dalam syariat. Dan yang ketiga, pelajarannya, bolehnya kaum wanita minta waktu secara khusus. Ya, seperti misalnya ibu-ibu minta pengajian, tidak ada masalah. Sebagaimana bapak-bapak juga bisa minta pengajian. Bisa juga pengajian gabungan semuanya. Di sini wanita minta khusus dan bahasanya jelas. Ya, kaum laki-laki memonopoli hadis-hadis Anda, mereka selalu mendengarkan, mereka selalu bersama Anda, sementara kami tidak. Luangkan waktu khusus buat kami ya Rasulullah. Ya, seakan-akan wanita ini mengharap agar bisa diberikan pemahaman-pemahaman, apalagi yang berhubungan dengan masalah wanita itu sendiri. Nah, ini pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya seorang alim meluangkan waktu di saat memang bisa mengajarkan kepada umat yang membutuhkan ilmu. Ya, mereka harus bisa mengajarkan itu.
semampu mereka. Dan alhamdulillah di masa kita sekarang luar biasa perkembangan teknologi. Anda sudah bisa belajar dari para asatidzah kita, para kiai kita, para ulama kita, baik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa apapun di muka bumi ini. Anda tinggal cek di media sekarang, semuanya bisa kita dengarkan dan kita mengambil faedah dari tentu dari para alim yang benar ya, bukan sembarangan juga belajarnya. Nah, karena kalau Anda salah juga maka akan salah juga informasi yang sampai kepada Anda. Tapi yang punya rujukan wahyu jelas, selalu mendatangkan dari dalilnya Al-Quran dan Sunnah, juga menyampaikan dinukil dari para sahabat, para tabi'in, tabi'in turun-temurun ya penyampaian tersebut, sehingga tidak ada sesuatu yang baru ya, tapi sesuatu yang terus turun-temurun diamalkan dan disampaikan tentunya. Pelajaran kelima yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seseorang tepat janji ya. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, kumpullah kalian di hari ini dan hari itu. Dan Nabi SAW betul-betul datang menepati janji. Ini sifat orang mukmin. Ini faedah kelima dari hadis. Ya, kalau sifat orang munafik, 3, kalau mereka berbicara berbohong, kalau mereka diberi janji mereka tidak tepati, kalau mereka diberikan amanah mereka khianat. Berarti orang mukmin harus lawannya. Berarti kalau ngomong harus jujur, gitu kan? Itu orang mukmin. Karena kalau dia bohong berarti sifat orang munafik. Kemudian kalau dia berjanji dia tepati. Kalau orang munafik tidak tepati janji. Dan kalau dia berikan amanah dia selalu menjaganya. Ya. Dalam beberapa riwayat yang lain ada 4 perkara. Kalau ada pada seseorang pastikan dia munafik tulen. Kalau ada salah satunya maka berarti dia punya salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Kalau dia berbicara dia bohong. Kalau dia berikan janji dia tidak tepati. Kalau dia berikan amanah dia khianat. Dan kalau dia bertengkar maka dia curang. Kalau dia berdebat dia bercurang. Ya. Terjadi perselisih pendapat maka dia curang. Nah ini ya 4 hal. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Di antaranya tadi adalah menepati janji. Di sini Nabi SAW tepati janji beliau. Kan gitu. Beliau katakan hari ini dan hari itu maka silahkanlah. Gitu kan. Itu penting sekali. Saya pernah hadir di satu pengajian. Dan ibu pengajian itu mengeluh gitu. Dia sebutkan nama seorang ustadz. Kemudian terlintas kami bicara. Kemudian dia mengatakan, tapi orang itu berapa kali janji kepada saya dan dia tidak tepati. Saya pun pernah mengontak seorang ustadz, semoga Allah berikan hidayah gitu. Di saat itu kebetulan saya betul-betul berhalangan. Dan saya mengatakan, apa antum bisa menggantikan? Dia bilang bisa ustadz. Baik, tolong ya ini nomor teleponnya, ini alamatnya. Ternyata dia tidak datang. Dan dia juga tidak menyampaikan apa uzurnya. Subhanallah ya. Kalau tidak bisa jangan janji. Apalagi posisi Anda faham agama ini tidak boleh sama sekali. Tidak paham agama saya, seorang muslim sudah harus prinsip dasar, mengetahui prinsip dasar, tidak boleh kita menjanji kalau kita tidak bisa ya. Kalau kita tidak bisa, kita batalkan dari awal. Tidak bisa, atau pada saat memang ada udzur syar'i yang tidak bisa, macet, sakit tiba-tiba, gempa bumi, apalah bencana alam. Sampaikan maaf saya nggak bisa ya. Kita batalkan janji itu supaya tidak ada tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ya. Pelajaran selanjutnya, ya, sehingga saya tadi itu mungkin yang ke-6 ya. Yang ke-7 adalah keutamaan wanita yang meninggal anaknya 3, bahkan 2 ya. Kalaupun meninggal 2 di sini hadis disebutkan 2. Maka sudah cukup untuk menyelamatkan dari api neraka. Tentu di sini disebutkan tidak ada seorang wanita pun yang meninggal, berarti suaminya pun ikut mendapatkan keutamaan itu ya. Di sini karena memang pengajian khusus ibu-ibu, maka Nabi SAW sebutkan wanita. Ya. Dalam riwayat yang lain yang mirip dengan ini, Imam Nawawi rahimahullah tidak angkat di sini, tapi ada disebutkan dalam riwayat-riwayat Bukhari dan yang lainnya. Karena ini riwayat Bukhari Muslim ya. Bagaimana seorang sahabat meriwayatkan hadis yang mirip dengan ini, tetapi tentang masalah hadis cukup panjang, lebih panjang daripada ini, tentang masalah wanita. Aku dibelatkan neraka paling banyaknya adalah wanita karena mereka kufur asyir atau memungkiri kebaikan suami, sampai kalau suami berbuat 1 abad kebaikan dengan dia maka dia mengatakan, dan dia lihat 1 kesalahan dia akan mengatakan saya tidak akan lihat kebaikan darimu selamanya. Kemudian lalu sampailah juga kepada hadis yang serupa dengan ini karena waktu itu pengajian tentang ya atau untuk para wanita. Nah, sampai kepada penyebutan hadis seperti ini, wanita itu disebutkan oleh Nabi SAW, kalau ada yang meninggal anaknya 3 ya, sebelum balik maka dia baginya selamat dari api neraka atau penolong dari api neraka. Lalu seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Maka Nabi SAW 2 pun mengatakan 2 pun. Nah, perawi hadis dari sahabat ini mengatakan, dan saya yakin kalau orang itu bertanya, ibu itu bertanya tentang 1 orang, Nabi SAW juga akan mengatakan 1 orang. Dan tentu saja bukan jauh dari bukan mustahil, itu sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap juga yang meninggal 1 anaknya sebelum balik, semoga saja ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan juga itu penolong bagian dari api neraka. Baik, yang terakhir teman-teman sekalian, bab dalam kitab nomor 6 ini, yaitu bab nomor 165.
Bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim dan tempat kematian mereka, serta menampakkan kelemahan kepada Allah dan peringatan terhadap sikap melalaikan hal tersebut. Nah, ini yang terakhir dalam kitab nomor 6 ya, tentang masalah jenazah gitu ya. Ya, saya coba cek kembali, karena kitab nomor 6 ini Masya Allah sudah jauh sekali terlewatkan ya. Ya, kitab nomor 6 itu ada di halaman 615 ya. Membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mensolati dan menghadiri penguburannya, serta berdiam diri beberapa saat di samping kuburnya setelah penguburannya. Nah, itu dari bab nomor 144 dan sekarang sampai 165. Ini satu kitab khusus dan Alhamdulillah Allah mudahkan hari ini kita selesaikan tentunya ya. Baik, bab tentang menangis, bab 165, bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim ya, dan tempat kematian mereka. Maksudnya takut di sini, takut jangan sampai kita meninggal seperti dia dalam keadaan kafir. Bukan pemahaman yang lain. Jangan karena Anda bilang, oh takut karena angker, karena roh gentayangan, itu semua tidak ada dalam Islam. Itu mustahil. Ya, mereka lagi sibuk disiksa di kuburan mereka. Itu semua permainan syaitan saja. Walaupun ada yang mendengarkan bisa suara, melihat roh gentayangan, itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar dia. Ya. Kemudian juga serta menampakkan kelemahan kepada Allah dan peringatan terhadap sikap melalaikan itu. Maksudnya kita justru pada saat itu takut, ya Allah jangan sampai saya meninggal dalam keadaan kafir. Nah itu maksudnya, gitu ya. Yang kita tunjukkan kelemahan kita di sisi Allah, minta agar Allah selamatkan kita. Nah dalam bab ini teman-teman sekalian ada dua buah riwayat dalam satu nomor urut. Yaitu nomor 962 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi ya'ni lamma wasalul hijra diyar Thamud. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, maksudnya ketika melewati atau ketika sampai di Al-Hijr, negerinya kaum Thamud, ya. Nah, itu ada putnot nomor 645, terletak antara Madinah dan negeri Syam. Ya, nanti akan kita jelaskan ini ya, tentang lokasinya insyaAllah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk ke kampung mereka agar apa yang menimpa mereka tidak menimpa kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua di nomor urut yang sama, karena ini cuma dua riwayat ini saja dalam bab ini. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri qala, la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin." Thumma qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra as-sayra hatta ajaza al-wadi. Ketika Rasulullah SAW melewati Al-Hijr, beliau bersabda, janganlah kalian masuk ke kampung orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri itu, agar kalian tidak ditimpa apa yang telah menimpa mereka, kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah SAW menutupi kepalanya dan mempercepat jalan beliau hingga melewati lembah tersebut. Dari dua buah riwayat ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan dua buah riwayat ini dan kronologisnya gitu kan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, pentingnya seseorang alim, kalau kita mungkin ustadz, kiai sekarang ya, seorang alim syekh, mengingatkan orang-orang di sekitarnya, jangan dia diam. Kalau ada satu kemungkaran, ada sesuatu masalah yang dikhawatirkan malah membahayakan orang, dia harus ingatkan. Lewat di sebuah tempat orang tidak ada yang sholat, maka dia ingatkan, hai muslimin sudah masuk waktu sholat, silakan sholatlah misalnya. Atau orang lagi buat maksiat, kita mengatakan berhentilah misalnya. Takutlah kepada Allah SWT, walaupun kita hanya sekedar lewat. Karena ini berbahaya sekali kalau kita tidak ingatkan. Mereka bisa menuntut kita pada hari kiamat. Ya. Kalau Anda tidak bisa dengan lisan Anda, maka Anda dengan hati Anda pukiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, dia harus mengubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maka ini harus kita garis bawahi teman-teman. Ini pelajaran penting. Yang pertama yang harus kita ambil, yaitu, pelajaran kedua, Ibnu Umar tadi, utamanya yang pertama. Yang kedua, pentingnya seseorang mengingatkan orang lain dari kalangan muslimin, kalangan manusia yang sedang jauh dari agama Allah, melakukan pelanggaran, atau orang tidak melakukan ketaatan, dan itu mereka kaum muslimin yang kita tahu.
maka kita ingatkan kepada mereka. Walaupun kita hanya menyampaikan saja. Karena kita harus tahu, agama ini teman-teman penyampaian, bukan penerimaan. Bagaimana kita sampaikan, masalah diterima tidak diterima itu bukan urusan kita lagi. Ya, yang penting bagaimana kita menyampaikannya. Pelajaran ketiga teman-teman sekalian, bagaimana kita mengenal lokasi-lokasi yang pernah kaum yang pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan negeri Al-Hijr. Al-Hijr ini teman-teman sekalian dinamakan dengan nama lain Madain Saleh. Ya, sekarang ini terkenal Madain Saleh ya. Itu sekitar 4 jam kalau masa sekarang naik bus ke wilayah sana. Ya kita tidak tahu apa hikmahnya, tapi subhanallah di masa sekarang ini justru ada program dari pemerintah Saudi untuk menjadikannya sebagai tempat untuk dikunjungi oleh para turis ya. Karena di situ memang ada peninggalan yang sangat unik, yaitu kaum Samud ini yang di wilayah Hijr, mereka tinggal di sebuah lembah yang sangat besar dan di situ mereka memahat gunung-gunung menjadi tempat tinggal mereka. Jadi memang sangat unik sekali, mirip kalau Anda pernah lihat kota Petra di Jordania, itu mirip seperti itu ya. Dan memang di situ ada dinding gunung yang sangat tinggi besar. Diyakini oleh para ahli sejarah dari situlah keluar untanya Nabi Saleh. Karena diutus kepada mereka Nabi Saleh. Pada saat kaum Thamud mengatakan, hai Saleh, apa engkau ingin kami beriman? Maka Nabi Saleh mengatakan, tentu saja. Maka mereka mengatakan, kalau begitu keluarkan dari gunung batu ini ya unta. Ini tidak masuk akal. Tujuannya mereka hanya untuk mempermalukan Nabi Saleh. Tapi mereka kaget karena Nabi Saleh mengatakan alaihi salatu wassalam, apakah kalau saya minta kepada Allah dan Allah kabulkan apa yang kalian minta itu? Artinya kalian akan diberikan unta betina keluar dari gunung batu itu. Dan tidak cukup situ. Kaum Thamud mengatakan apa? Hai Saleh, lagi tambahan. Unta itu, unta betina yang punya susu yang banyak, yang bisa cukup memberikan susu itu ke satu negeri ini. Negeri Hijr besar sekali. Banyak sekali, ribuan penduduknya. Maka Nabi Saleh mengatakan, bagaimana kalau apa yang kalian minta Allah kabulkan? Apa kalian akan beriman? Betul-betul dari gunung batu keluar unta. Itu kan tidak masuk akal. Unta betina punya air susu banyak, bisa menyusui, bisa memberikan air susunya semua penduduk negeri Al-Hijr pada saat itu. Maka mereka mengatakan tentu saja. Lalu Nabi Saleh berdoa di hadapan mereka, Allah keluarkan benar-benar unta dari ya gunung batu tersebut. Dan akhirnya betul-betul memberikan minum susu kepada penduduk Hijr itu. Nah, cuma syaratnya adalah mereka tidak boleh mengganggunya. Ada satu sumur di wilayah itu, diminum satu hari untuk unta minum tidak boleh diganggu, satu hari lagi untuk seluruh penduduk meminumnya. Tapi mereka akhirnya Allah mengatakan fa'akarun naqah wa ata'ana min rabbihim. Mereka membunuh unta itu karena mereka sakit hati. Mereka maunya Nabi Saleh justru terbantahkan, tapi ternyata Nabi Saleh dimenangkan oleh Allah SWT. Maka mereka bunuh unta tersebut dan mereka melanggar Tuhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Hukumannya itu ya Allah hancurkan mereka. Ya. Allah selamatkan Nabi Saleh dan orang beriman, maka Allah hancurkan mereka. Nah ini tempat mereka masih ada sampai sekarang. Begitu juga dengan kaum Lut, homoseksual yang Allah binasakan mereka di wilayah Laut Mati. Dan beberapa yang lainnya ya, di mana kalau kita lewatin tempat tersebut, mereka dianjurkan sekali kita untuk ya bersegera ya di tempat-tempat yang mereka disiksa itu, ya, di tempat-tempat yang mereka disiksa. Allahu a'lam. Ini penting sekali untuk kita garis bawahi ya. Jadi hati-hati sekali karena sekarang juga cukup banyak travel-travel kita yang buat program untuk datang ke sana ya, di Al-Ula ya, dinamakan kotanya sekarang juga Al-Ula ya, disitulah tempat adanya pemukiman kaum Thamud ini. Kemudian pelajaran selanjutnya, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil ya. Tadi pelajaran ketiga kedudukan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua pentingnya seseorang alim menasihatin orang-orang yang melanggar di hadapan dia atau meninggalkan kewajiban. Yang ketiga tentang penjelasan masalah dan mengetahui dan mengenal wilayah orang-orang yang pernah dihukum oleh Allah SWT sehingga kita tidak berlama-lama bahkan bermukim ke sana. Yang keempat yang bisa diambil pelajaran adanya larangan Nabi SAW untuk sengaja datang ke sebuah tempat yang kaum pernah Allah siksa. Ya, kecuali hanya sekedar lewat. Itu pun Nabi SAW mengatakan kalau kalian lewat harus melewatinya. Di situ maka menangis. Karena kalau tidak dikhawatirkan itu akan mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala seperti yang menimpa mereka menimpa juga. Jadi adab itu bisa terulang. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Jangan pernah anggap remeh teman-teman sekalian. Karena ini azab luar biasa. Azab yang massal yang mematikan satu negeri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mereka menolak risalah Nabi Saleh dan juga mereka membunuh unta
yang sudah diberikan sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sesuai dengan permintaan mereka sendiri. Dan juga ada poin penting agar kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalaupun harus lewat, menangis ya. Dan juga bersegera, tidak berlama-lama di situ. Maka dikatakan di riwayat yang kedua tadi, kalau Nabi SAW qanna'a ya, ra'sahu artinya beliau menutupi kepalanya justru sebagai bentuk orang yang takut kepada Allah, wa asra as-sayr hatta ajazal wadi, dan beliau segera menyegerakan perjalanan sampai melewati lembah baru beliau jalan lambat lagi. Berarti menandakan memang kita harus berhati-hati. Nah di sini penting sekali teman-teman sekalian. Jadi jangan malah tempat orang-orang yang dihukum oleh Allah SWT, kita malah berlama-lama di sana, kita malah menikmati waktu, malah foto-foto, apalagi di masa sekarang ini foto-foto ya yang selalu dijadikan sebagai pegangan. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Dan di sini perlu kita garis bawahi, berarti yang dilarang adalah tempatnya yang pas Allah siksa itu. Apakah seluruh wilayah Ula atau wilayah Madain Saleh tidak boleh datangi? Bagaimana dengan keadaan penduduk yang ada di sekitar situ? Makanya tidak masuk dalamnya ya. Yang dimaksud adalah lembahnya. Memang ada tempat di situ. Saya pernah melewatinya. Memang itu tempat bahkan ada pintu khususnya gitu kan. Dijaga juga oleh aparat keamanan dari pemerintah Saudi. Jadi itu memang khusus tempatnya. Itu aja. Karena di sini katakan Nabi SAW pada mempercepat langkah melewati lembah itu. Begitu sudah melewati biasa aja. Berarti tidak lagi. Jadi tempat yang memang siksaan lagi datang itu. Ya, kan begitu. Itu penting sekali. Ya. Jadi hati-hati sekali dengan tempat-tempat mereka itu ya. Allahu a'lam. Ini insya Allah yang kita bisa bahas. Dan kita akan masuk ke depannya nanti insya Allah kitab baru. Maksudnya satu kitab baru ini maksudnya seperti satu bab lagi ya. Biasanya ada istilah-istilah para ulama pakai, ada namanya, kalau utuh semuanya juga dinamakan kitab ya. Tapi di sini Imam Nawawi rahimahullah menggunakan juga setiap bahasan beliau mengatakan kitab ya. Seperti nanti ini bab, kitab ke-7, kitab adab bepergian atau safar ya. Lalu kemudian beliau di bawahnya ada bab-bab. Nah biasa kalau sebagian penulis menggunakan metode menyebutkan bab, maka berarti yang disebutkan di bawahnya yang kecil-kecilnya adalah pasal kan gitu. Nah seperti itu. Allahu a'lam. Ke depan yang kita bahas insya Allah kitab yang ke-7 dengan bab 100 nomor 66.